Halo, selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana kita menggunakan fungsi produk, ya. Di sheet yang pertama, Ibu akan menjelaskan secara singkat penggunaan fungsi produk. Kemudian di sheet yang kedua, ya, kita akan menggunakan rumus fungsi average, ya, sum, ya, dan kita bekerja menggunakan banyak tabel, ya, yang kita gunakan juga banyak kolom yang di merger, ya, atau digabungkan. Baik, kita akan bekerja, lihat pada modul kalian di halaman 19. Oke, mari kita mulai. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel, ya. Ibu perbesarkan layarnya biar kalian gampang melihat, ya. Oke, pada sheet yang pertama kita akan ketik nama barang. Pada kolom B, ya, kita ketik jumlah. Kolom C harga. Dan kolom D total. Setelah itu kita perlebarkan kolomnya, ya. Oke. Kemudian kita blok. Kita pilih perataan text center, ya. Setelah itu di situ kita ketik misalkan susu Indomilk sesuai di modul, ya. Atau kalian bisa menggunakan data lain sesuai keinginan kalian, boleh, ya. Misalkan di sini jumlahnya 2. Harganya 7.500 per kalengnya itu, ya. Oke, totalnya seperti apa? Nanti kita totalkan sebentar. Kemudian roti tawar. Ya, jumlahnya 3, harganya 10.000. Oke. Ibu hanya mencontohkan 2 jenis barang saja. Nanti selanjutnya kalian melanjutkan saja, ya. Oke, setelah itu kita atur dulu. Kita buat tabelnya, kita blok. Pilih border, pilih all borders. Oke, seperti ini. Kemudian total. Total ini kita akan mengalikan. Caranya adalah gampang. Kita ketik dulu sama dengan, ya. Kemudian kita pilih 2 ini, ya. B2 yang muncul, ya. Bukan 2 tapi B2. Karena 2 ini berada pada kolom B baris kedua. Ya. Kemudian kita kali. Kalinya kita pakai bintang, ya. Shift, kita tekan tombol shift dan bintang, ya. Kemudian kita tinggal klik di harga di kolom C ini, baris kedua. Oke. Setelah itu kita enter, ya. 15.000, ya. Jumlahnya. Itu adalah cara yang pertama, ya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan formula, ya. Saya hapus. Kita klik dulu, ya, di total D2 ini. Kemudian kita pilih tab formula, ya. Kemudian kita pilih di sini, ya. Kita cari yang more function. Kita cari produk, ya. Nah, kita klik di sini produknya. Kalau tidak ada, kita kemudian kita go. Oke, ada di sini, ya. Select fungsinya produk, kita klik OK. Ya. Number 1 B2 C2. B2
ya, C2. Oke, sudah ada di totalnya di situ ya. Kemudian kita klik OK ya. Harganya adalah 15.000 ya. B2 range B2 sampai C2 kali ya. Harganya menjadi 15.000. Oke. Berikut kalian tinggal arahkan mouse ke kanan ya, pojok kanan, dan kita tarik ke bawah. Oke. Jadi kalian tidak perlu memasukkan rumus secara otomatis. Gampang ya. 3 kali 10.000 sama dengan 30.000. Gampang kan? Ya. Oke. Sekarang kita akan membuat mata uangnya. Kita pilih langsung di sini saja ya. Nomor ini kita pakai yang accounting atau currency. Bisa lebih pakai yang accounting. Oke, seperti itu. Yang di sini juga kita pilih accounting. Kenapa dia bertanda pagar? Karena kolomnya kurang lebar, kita geser. Oke. Jadi seperti ini ya. Pada sheet 1. Yang berikut kita akan bekerja pada sheet yang kedua. Jadi selanjutnya kalian akan mengetik dan menjumlahkan berikutnya ke bawah ya. Ibu hanya menjelaskan dua benda ya. Dua barang. Oke, berikut kita akan bekerja pada sheet yang kedua. Ibu perbesar dulu layarnya. Oke. Di sini kita akan ketik nomor, kemudian nama siswa, kemudian kita ketik tugas, kemudian di tugas ini kita bagi 3, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Oke, kemudian di sini nilai rata-ratanya, ya, rata-ratanya, kemudian di bawah sini rata-rata dari nilai tugas, ya, T itu adalah tugas. Oke. Setelah itu, di sini kita ketik ulangan harian. Di bagian bawahnya kita ketik ulangan harian 1, 2, 3, dan 4. Ya. Setelah itu di sebelahnya kita ketik rata-rata ya. Dari ulangan harian ini, Ibu kasih simbolnya U ya. Rata-rata dari nilai ulangan harian. Berikut ada praktek, nilai praktek. Ya. Praktek ini ada praktikum 1, 2, 3. Jadi ada nilai praktikum 3-nya. Kita geser lagi ke sebelah ya. Kemudian kita lanjut di sini rata-rata dari nilai praktikum ya. Oke. Ibu kasih simbol P, nilai prakteknya. Kemudian di sini ujian. Nilai ujiannya. Ujian ini ada 2, yaitu mid dan juga ada semester ya. Semester. Kemudian di sebelah berikutnya ada rata-rata daripada ujian mid dan semester ya. Oh ya, Ibu lupa di bawah sini ada A dan B. Praktek itu ada rata-rata dari rata-rata praktek. Ibu lupa menulis pada satu kolom dan Ibu akan menambahkan. Kita klik kanan, insert ya. Kita dari sini ya, dari ujian. Setelah rata-rata praktikum ada jumlah dari rata-rata A ini ya, keseluruhannya. Kita klik insert di kolom ya. Di sini kita ketik rata di bagian sini A.
Kemudian di sebelah sini ada ujian mid semester. Ya, semester dan rata-rata B. Dan yang terakhir adalah nilai akhir ya dari A tambah B ya. Oke. Sekarang kita akan atur kolom-kolomnya ya. Oke. Oh ya, di sini lupa. Sini Ibu hanya mencontohkan beberapa saja ya. Kemudian kita pilih border ya, all borders ya. Seperti ini. Kemudian kita mulai merger, kolom nomornya diperkecil, nomornya kita blok ya. Dan kemudian kita merger ya, merger ya. Kemudian nama siswa ini kalian bisa merger, bisa tidak ya. Kita blok, kita merger. Sepertinya kita harus mengetik ulang ya. Oke. Kemudian di sini tugas kita merger. Kemudian rata-rata juga, tinggal kita pilih bagian tengah saja ya. Kemudian ulangan harian kita merger. Kemudian di sini kita blok dulu, kita pilih center. Ini juga kita pilih center. Kita pilih center. Kemudian nilai prakteknya kita merger. Ini kita pilih peraturan teks center. Kemudian ini kita pilih center juga. Kemudian ujian. Ujian ini kita pilih merger, ada ujian mid dan ujian semester ya, kita pilih. Oke. Kemudian ini kita pakai peraturan teks center saja. Oke. Ini kita pilih middle align. Ya, posisinya di tengah atas. Oke, setelah itu kita blok semua dan kita pilih bold. Ya, oke. Setelah itu nomor 1 misalkan di sini sesuai di modul kita ketik nama Jack. Ya. Misalkan nilai tugasnya. Tugasnya ini 80 nilai tugas pertama, kemudian tugas kedua 75. Tugas ketiga 82 misalkan. Nah, kemudian ulangan hariannya, kita belum menjumlahkan rata-ratanya dulu ya. Di bagian ini kita isi saja. Kalian boleh isi sesuai keinginan kalian ya. Oke. Kemudian ujiannya ya 90. Oke. Sekarang kita blok. Kita pilih center ya. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat rata-ratanya. Caranya gampang ya. Kita tinggal ketik sama dengan, kemudian kita pilih buka kurung average ya, average dari 8 ya. Kita pilih average daripada nilai ini. Ya, salah, kita tidak pakai buka kurungnya, kita pakai average. Kemudian buka kurung, Ibu salah ya tadi. Average sama dengan average
buka kurung, kemudian kita klik angka yang mau dijumlahkan rata-ratanya. Jadi C3 sampai dengan E3. Oke. Kemudian kita enter. Ya. Kemudian ini kita bold supaya membedakan bahwa ini nilai rata-ratanya. Kemudian kita buat rata-rata daripada ulangan harian, kita pilih sama dengan, ya. Kemudian kita ketik average lagi, ya. Kemudian baru buka kurung, ya. Jadi tidak boleh buka kurung dulu baru average, ya. Salah perumusannya, ya. Nanti Excel tidak bisa membaca atau menjumlahkan. Kemudian kita blok ini sampai nilai ulangan harian yang keempat. Ya. Jadi G3, kolom G baris ketiga sampai dengan total rata-rata daripada J3. Ya, oke. Kemudian kita enter. Ya, inilah nilai rata-ratanya. Ya. Oke. Kita bisa mewarnai, ya. Misalnya ini nilai rata-ratanya, kita bisa mewarnai pakai fill color, ya. Untuk membedakan itu nilai rata-ratanya, supaya kita jangan bingung saat mencari tahu di mana rata-ratanya. Kemudian kita ketik lagi sama dengan average. Kita buka kurung, kita jumlahkan yang ini LMNT sampai 3, ya, LMN3. Kemudian kita enter, ya. Ini nilainya ada beberapa koma, tidak masalah, ya. Kita bisa mengubahnya menjadi beberapa, hanya satu angka, 2 angka, ya. Tidak ada beberapa angka di belakang koma. Ya, kita menggunakan ini increase. Ini untuk menambahkan, ya. Kalau ini untuk decrease. Untuk mengurangi angka di belakang 0. Oke. Ya. Jadi kalau kalian mau menambahkan desimal juga tinggal begini, ya. Atau mau menghilangkannya boleh. Oke. Kita warnai dulu. Ini rata-rata dari nilai praktek. Oke. Kemudian misalkan rata-rata A. Maksudnya rata-rata A di sini rata-rata dari keseluruhan nilai dari tugas, ulangan harian, ya, dan ulangan praktek. Ini Ibu buat rata-rata dari ulangan harian. Ya, ulangan tugas, ulangan harian dan praktek. Ya, kita akan gunakan kembali rumus average. Kita buka kurung, kemudian kita klik ini. Jangan salah klik, ya. Klik ini, rata-rata dari tugas. Kemudian titik 2, jangan lupa. Kemudian ini, ya sebentar, ini salah. Ulang, ya. Sama dengan average. Ya, kita buka kurung. Tugas 79. Ya, kemudian kita titik 2, ya, kita ketik titik 2, kemudian klik di sini 74 K3. Kemudian kita titik 2 lagi di N ya, N3, ya. N3 kita harus pakai ketik, ya. Oke, seperti itu. Jadi kita jumlahkan rata-rata daripada F, ya, F3, kemudian K3, yaitu nilai 74, dan juga N3, ya. Jadi kita pakai ketik saja, titik 2. Jadi untuk klik lanjut ini sulit, ya. Jadi kalian langsung saja mengetik titik 2, ya, F3, K3, klik pada angka-angkanya,
atau langsung klik angka ini berada pada kolom berapa, baris keberapa, ya. Oke, kemudian kita enter. Ya. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah 77. Ini misalkan Ibu warnakan biru, ya. Jadi Ibu ulang supaya kalian jangan susah, jangan bingung, ya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average, titik, buka kurung, kalian bisa langsung ketik F, ya. F berapa? F3, ya. Kemudian titik 2, K3, karena dia berada, rata-rata U ini berada pada kolom K baris ketiga. Dan juga kita titik 2 kembali, kita ketik N3. Oh maaf, salah ya, O3. Ibu yang salah. Oke, karena nilai rata-rata pada O3. Oke, kemudian kita enter. Oh ya, Ibu ada salah tadi. Ini rata-rata sebelumnya, ya. Rata-rata sebelumnya, Ibu salah. Ya, ini yang betul. Ini average dari sebenarnya dari rata-rata praktek ya. Mohon maaf ya, Ibu salah. Kita ketik ulang average 818283 ya. Kita enter. Ya, hasilnya ini 83. Sekarang rata-rata dari keseluruhannya ya. Ibu ketik ulang sama dengan average, buka kurung. Ada kesalahan. Kita buka kurung, kita ketik di sini F3 ya. F3 titik 2, kemudian K3 titik 2 dan O3 ya. Tadi Ibu salah. Oke, tinggal kita enter. Nah, ini adalah rata-rata dari keseluruhan nilai tugas, ulangan harian dan praktek ya. Oke, seperti ini kita bisa mengurangi angkanya. Jadi rata-rata keseluruhannya adalah 78. Kita bisa warnakan biru sendiri. Kemudian rata-rata daripada ujian mid dan ujian semesternya, kita cari kembali. Oke. Ini adalah hasil dari rata-rata ujian B ini ya. Kemudian nilai akhir ini A tambah A ya, tambah B, 78 tambah 85 ya. Kita cari rata-ratanya saja. Jadi bukan ditambahkan, tetapi kita ini apa? P3 dan S3 ya. Jadi A tambah B maksudnya rata-ratanya ya, A tambah B ini nilai akhirnya ada 83 ya. Nilai akhir dari ini adalah 83. Kalian bisa kasih warna lain ya. Oke. Ini tadi Ibu salah. Warna biru ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian di bawah sini nanti kalian akan melanjutkan sampai William ya. Yang nomor 6 ya. Peserta nomor ke-6. Peserta ujian ya. Kemudian di sini kita bisa
ketik nilai tertinggi, ya. Nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, rata-rata kelas, kemudian di sini jumlah siswa. Oke. Di sini kita bisa hapus yang tidak digunakan, kita klik kanan, ya. Jadi baris ini kita akan hapus ya. Baris ke-14. Delete, enter, row, ya. Ya. Oke. Jadi di sini Ibu masukkan misal yang kedua dulu supaya kita bisa no fee, ya. Misalkan di sini 80, 78, 67. Oke. Sebenarnya gampang kalau kalian sudah mencarikan rumus yang di paling atas, itu sebenarnya sudah gampang. Ya, tinggal kita autofill saja, sudah tidak sulit. Ya, seperti ini, tinggal kalian tarik garis. Oke. Otomatis dia sudah langsung mencari rumus. Ya, seperti ini, tinggal kita ya. Jadi kalian tidak sulit lagi. Jadi average G474, betul kan? Average dari G4 sampai dengan J4. G4 ini sampai dengan J4, itu nilainya 81. Tidak sulit ya. Kalau kita mengerjakan ini, tinggal kita autofill saja, kita tarik garis ke bawah. Ini juga rata-rata keseluruhan dari ketiga nilai. Tidak sulit ya. Ini lagi. Oke. Gampang sebenarnya. Gampang. Tinggal nilai tertingginya kita tik max ya. Maksimum kurung pasti sama 80 ya. Minimum nilai tertinggi ya. Ini tinggal kita tarik garis ke sebelah saja. Nilai tertinggi. Oke. Dia akan mencari tahu secara otomatis ya. Betul kan? Nilai tertinggi 78, 82. Oke, di sini kita tidak usah mengisinya ya. Di sini. Ketik juga maksimum. Kita tarik turun ke bawah. Ini tinggal kita tarik ke sebelah kanan. Untuk mencari nilai tertinggi dari ulangan ini siapa, ya. Misalnya 83 siapa? Oh, Novi. Ya. Kalau nilai tertinggi di ulangan harian keempat siapa? Oh, Jack. Begitu. Dan seterusnya ke sebelah ya. Kemudian nilai terendahnya sama dengan minimum. Kita tinggal tarik garis. Cari nilai minimumnya. Masih tetap ya. 2 orang yang sama nilainya. Kalau misalkan ada beberapa orang pasti akan muncul siapa yang nilainya tertinggi. Minimum seperti itu. Oke, jadi tinggal kita tarik garis. Ya. Nah, seperti ini. Ini nilai terendah ya. Selanjutnya kalian juga buat seterusnya sampai di sebelah. Ingat yang ini tidak boleh diisi ya. Ini tidak boleh diisi. Rata-ratanya tidak boleh diisi, hanya pada jadi ini nanti dikosongkan. Rata-rata kelas. Nah. Nanti setelah semua ini dijumlahkan ya. Kemudian rata-rata kelas ya. Rata-rata kelas sudah ada, nanti setelah ini semua dijumlahkan ya. Baru kita cari rata-rata kelas. Rata-rata kelas yang ini ya.
Kita jumlahkan lagi. Kalau ini rata-rata per orangnya ya. Tapi kalau keseluruhannya berarti ada Z, Novi, dan yang lain. Kita ketik lagi average. Salah ya. Sama dengan average. Buka kurung. 79 sampai 75. Oke, kita enter. Jadi rata-rata kelasnya adalah 77. Begitu pula seperti di sini. Rata-rata kelas dari nilai ini ya. Kalian gampang, kalian tinggal copy, klik kanan ya, copy nilainya di sini, tinggal paste. Ya, 77,25. Jadi ini rata-rata dari K3 dan K4. Jadi K3 ini dan K4. Ya. Kalian buat lagi di bagian sebelahnya lagi ya. Sampai habis. Oke, kemudian jumlah siswa otomatis ya. Nanti ini rata-rata kelas ini tidak dipakai ya. Kita warnakan hitam. Oke. Atau abu-abu. Jadi Ibu kasih memang rata-rata kelas nanti jumlahkan yang dari sini ya. Ini tidak boleh diisi ya. Tidak boleh diisi. Ini juga tidak boleh. Seperti itu. Ya. Rata-rata. Ini rata-rata dari sini. Kemudian nanti ini rata-rata daripada keseluruhannya ya. Itu diisi. Jumlah siswa. Ya, di sini tidak usah diisi, hanya isi satu kolom. Ini yang lain tidak boleh diisi. Ya, diisi hanya ini saja. Kita pakai count ya. Count. Misalnya ini. Ya, count. Ya, jadi ada 6, betul ya. Oke. Jadi nanti seperti ini. Kalian tinggal menambahkan yang lain, nama-nama dengan nilai-nilai. Cari rata-ratanya per tugas, per ulangan harian, rata-rata dari praktek ya. Kemudian rata-rata A ini adalah rata-rata dari keseluruhan jumlah rata-rata tugas ya, ulangan harian dan rata-rata dari praktek. Ya. Kemudian kalian cari. Buat seperti ini ya. Ada yang Ibu kosongkan, tinggal kalian buat ya. Tinggal kalian buat. Oke, baik anak-anak, sampai di sini saja. Hari ini kalian sudah bisa belajar ya, membuat banyak kolom ya, mengerjakan dengan banyak kolom. Jadi semakin hari kita akan lebih sulit lagi dalam menjumlahkan beberapa kolom ya, dengan di dalam satu tabel dengan data yang banyak. Oke, baik anak-anak, sampai di sini saja. Selamat bekerja dan sampai jumpa.